Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat pagi mama dan papa. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, mari kita simak panduan ibadah berikut ini. Dimohon agar setiap orang tua dapat mendampingi adik-adik saat ibadah berlangsung. Mari adik-adik, persiapkan diri kalian dengan baik agar ibadah berlangsung dengan baik. Jangan lupa siapkan Alkitab dan alat tulis. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah, tetap sukacita ya. Karena Tuhan Yesus sumber sukacita kita yang akan selalu hadir di hati kita. Selamat beribadah dengan riang gembira adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, super ayat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, terima kasih. Shalom, super ayat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin, terima kasih. Semuanya. Super ayat minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Dah. Dah. Shalom, super ayat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Salam. Super ayat minggu ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih. Dadah. Super ayat hafalan minggu ini terambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Super ayat minggu ini terambil dari Lukas 16 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk
Super ayat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Shalom teman-teman. Super ayat Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Shalom semuanya, super ayat hafalan Elena, Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih. God bless you. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih. Diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Bless you. Halo kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini Super ayat minggu ini diambil dari Lukas Lukas 19 ayat 10. ke 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. dan menyelamatkan dan hilang. Dadah. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak sekolah minggu. Super ayat minggu ini diambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia pun datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Salam terambil dari Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia pun datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Lukas 19 ayat 10. Ya, 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Super ayat hari ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Terima kasih. Ayat hafalan Tina diambil dari Lukas 19
ayat ayat 10. Sebab yang benar dong, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat malam. Super ayat hari ini Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Kasih. Shalom semuanya, super ayat minggu ini dari Lukas 19 ayat 20. Sebab itu anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. God bless you. Shalom adik-adik semua. Wah, senang sekali kakak-kakak dapat berjumpa kembali dengan adik-adik di rumah. Sekolah minggu. Yes. Keren. Adik-adik yang manis, ayo berikan senyuman terbaik untuk Tuhan. Ayo tunjukkan. Sekarang untuk kakak dan adik-adiknya yang di rumah. Dan terakhir nih, untuk mama papanya yang sedang bersama-sama dengan adik, berikan senyuman yang terbaik. Wah, Tuhan Yesus pasti seneng ya Kak ya ngelihat Iya, kita bener, semua. Kak. Mukanya senyum, kakak yang di sini, adik-adik yang di rumah semuanya senyum. Nah, itu tandanya kita sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk Kak. Ayo Kak. Kita berdoa dulu, semuanya ikutin kakak berdoa dengan sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih terima kasih. pagi hari ini Engkau kumpulkan kami di rumah masing-masing di rumah masing-masing untuk beribadah pada Tuhan. Kiranya Kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir dalam tangan Tuhan. di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami bersukacita memuji-muji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersorak-sorai bagimu. Amin. Wah, adik-adik yang manis, kita bersyukur sama Tuhan atas kasih dan anugerahnya. Dari pagi sampai malam, sampai sekarang Tuhan Yesus terus berkati kita ya Kak. Iya, benar sekali Kak. Buat adik-adik di rumah, kita mau memulai ibadah kita dengan bernyanyi pujian Bapa ku datang padamu.
Puji Tuhan ya Kak, Tuhan Yesus tetap memberkati kita. Kakak yang ada di studio, adik-adik yang ada di rumah. Walaupun adik-adik pasti masih ada yang sekolah online kan. Dan mama papa yang masih bekerja dan melakukan tugas sehari-hari. Tuhan Yesus baik, sangat baik. Karena itu kita memuji nama Tuhan dengan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Yuk Kak, kita semangat memuji nama Tuhan karena Tuhan itu baik buat kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia diri-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Biar lebih semangat lagi kita memuji nama Tuhan ya Kak. Oke. Mari adik-adik bangkit berdiri. Yuk semuanya berdiri. Kita mau mendaki ke gunung yang tinggi. Kita memuji Tuhan, kudaki-daki gunung yang tinggi. Yuk semuanya berdiri. Semangat ya adik-adik. Kita mau mendaki gunung bersama-sama. Kita angkat hujan ini dengan gerakannya ya. Daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang. Terbang luar angkasa. Ku selam dasar samudra. Ku dayung perahu di sungai.
adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mau memberikan persembahan dengan pujian, beri syukur. Adik-adik, terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati dengan melimpah. Amin. Amin. Mari adik-adik, duduk yang manis dengan tertib ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberkati kami. Dan sebentar lagi kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman. Hai juga kakak. Hai Ren. Kak, aku mau cerita nih. Aku sebel banget. Kan aku dapat tugas kelompok di sekolah waktu itu. Nah, ketua kelompokku ini udah bagi-bagi tugas untuk mengerjakan peta Indonesia. Pulau-pulau besar doang sih kak, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Kami dikasih waktu 1 minggu oleh guru untuk menyelesaikannya. Nah, aku kan sama 3 orang temanku ini udah selesai mengerjakannya. Sementara ketua kelompokku sendiri nih yang milih untuk mengerjakan Pulau Sulawesi belum selesai-selesai. Tahu-tahu dia malah marah-marah ke kami, Kak. Kan dia yang pilih sendiri untuk menggambar Pulau Sulawesi. Karena belum selesai, malah marah-marah ke kami. Karena kami lebih duluan menyelesaikan tugas.
Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah di sebuah kampung. Wah, sama murid-murid Tuhan Yesus. Berarti banyak dong, Kak. Betul Ruben. Ruben, masih ingat gak berapa murid Tuhan Yesus? Berapa ya? 11 atau 12 ya? Oh, aku tahu, Kak. 12 pasti. Adik-adik di rumah, ingat kan murid Tuhan Yesus berapa? Betul, seperti Ruben bilang, 12. Banyak ya berarti rombongannya Tuhan Yesus waktu itu. Nah, di kampung itu ada seorang perempuan bernama Marta. Dia mengundang dan menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke rumahnya. Ruben, kita pasti senang ya kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Adik-adik di rumah juga pasti senang ya kalau Tuhan Yesus datang ke rumah. Nah, Marta punya saudara perempuan adik-adik. Namanya Maria. Ruben, kamu punya saudara perempuan nggak? Punya dong, Kak. Mau tahu nggak namanya? Siapa? Namanya Mika. Adik-adik di rumah juga pasti punya saudara. Entah laki-laki atau perempuan. Kalau Ruben, adiknya perempuan, namanya Mika. Nah, waktu di dalam rumah Marta, Tuhan Yesus berbicara tentang firman Tuhan. Semua yang ada di rumah Marta waktu itu, termasuk murid-murid Tuhan Yesus, duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Juga Maria, saudara perempuannya Marta. Seperti adik-adik sekarang, di rumah duduk manis. Seperti Ruben juga, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Iya ya, Kak. Sama dong kayak aku sekarang, duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Betul Ruben. Adik-adik tahu gak? Maria saking gak mau kelewat tentang firman Tuhan, dia duduknya dekat dengan kaki Tuhan Yesus loh. Dia mendengarkan semua tentang firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus, semua didengerin sama Maria. Tapi Marta, saudara perempuannya, lebih memilih sibuk di dapur. Dia menyiapkan makanan, menyiapkan minuman yang akan dihidangkan nanti untuk semua tamu yang masuk ke rumahnya, termasuk Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Dia sibuk sekali di dapur. Wah, iya tuh, Kak. Pasti repot kayak Mama. Mama nih, kalau lagi ada tamu, pasti repot di dapur untuk nyiapin minuman dan makanan. Betul, mama adik-adik di rumah juga pasti gitu. Kalau kedatangan tamu, repot deh nyiapin minuman, nyiapin makanan. Karena ingin memberikan yang terbaik juga untuk tamu yang ada di rumah. Ya kan Ruben? Iya, Kak. Nah, karena sangat sibuk di dapur, Martanya akhirnya kewalahan. Dia sendirian ngerjain semuanya. Dia protes ke Tuhan Yesus. Si Marta bilang ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kok gak perhatiin saya sih? Masa saya sibuk sendirian di dapur, gak ada yang bantuin nih. Segini banyak orang, masa saya ngerjain sendiri? Tuhan Yesus, suruh Maria dong untuk bantuin saya, biar cepet selesainya. Hah? Beneran tuh, Kak? Marta ngomong gitu ke Tuhan Yesus. Berani sekali ya. Kan Marta sendiri yang pilih untuk repot di dapur. Benar sekali itu Ruben. Marta yang pilih untuk sibuk di dapur. Tapi Tuhan Yesus jawab adik-adik, Marta, Marta, kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal.
Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria mendengarkan setiap pengajaran dariku. Tuhan Yesus bilang gitu loh adik-adik. Ke Marta bilang gitu Ruben. Waduh, si Marta ditegur sama Tuhan Yesus ya Kak? Iya Ruben. Akhirnya adik-adik tahu nggak? Marta nurut. Dia tidak membantah Tuhan Yesus. Marta akhirnya duduk manis seperti adik-adik di rumah, seperti Ruben sekarang. Duduk untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Sama seperti Maria, saudara perempuannya itu. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita harus sama seperti Maria, seperti Marta yang mau mendengarkan setiap pengajaran, setiap didikan, setiap nasihat yang baik yang sudah kita terima dari firman Tuhan di sekolah minggu maupun yang diberikan oleh mama, oleh papa di rumah. Karena semuanya itu untuk kebaikan kalian, untuk kebaikan adik-adik di rumah, untuk kebaikan kamu juga Ruben. Betul gak Ruben? Betul sekali Kak. Ruben juga mau menuruti firman Tuhan dan nasihat serta didikan dari mama papa. Nah, adik-adik di rumah juga Ruben sebagai super ayat kita minggu ini terambil dari Amsal 23 ayat 12. Ayo yang di rumah buka Alkitabnya ya. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ruben, yuk kita bareng-bareng baca super ayat kita minggu ini. Adik-adik di rumah juga ya, sudah ketemu kan di Alkitabnya? Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Hebat semua. Ruben hebat, adik-adik di rumah juga hebat. Waktunya berkarya. Adik-adik, hari ini kita akan membuat suatu prakarya, yaitu pembatas buku berbentuk salib. Bahan-bahan dan alatnya apa aja sih Kak yang diperlukan? Oke, yang pertama kita membutuhkan buku gambar, lalu gunting, penggaris, pensil untuk menggambar salibnya, spidol warna-warni, pita ataupun benang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama-tama kita akan menggambar bentuk salib. Nanti hasilnya seperti ini. Buat adik-adik yang punya Alkitab berukuran kecil, adik-adik bisa menggambar salibnya seukuran segini ya. Dan buat adik-adik yang memiliki Alkitab ukuran besar, bisa gambarnya seukuran segini Alkitabnya, salibnya. Nah, selesai itu kita akan menulis Amsal 23 ayat 12 di depan. Seperti ini. Ini dia hasilnya. Adik-adik bisa menghias sesuka hati adik-adik sebagus dan sebaik mungkin. Adik-adik bisa menghiasnya dengan manik-manik, krayon, pensil warna, ataupun spidol dan cat air. Adik-adik bisa menghiasnya sesuka hati adik-adik. Namun sebelumnya kakak mau mengingatkan untuk tulis dulu ya alamat super ayatnya, Amsal 23 ayat 12. Lalu adik-adik menulis nats super ayatnya di belakangnya. Dan jangan lupa untuk menghiasinya juga.
Setelah itu, adik-adik bisa membolongi pembatas Alkitabnya untuk dipakaikan tali ataupun benang. Nah, contoh berikutnya untuk ukuran Alkitab yang besar nih, seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa menghias sesuka hati adik-adik. Adik-adik juga bisa menambahkan nama seperti ini nih contohnya. Ya. Dan jangan lupa juga untuk menuliskan alamat super ayatnya di depan dan nats super ayatnya di belakang. Adik-adik juga bisa membolonginya lalu menambahkan tali ataupun benang. Seperti ini ya adik-adik. Jangan lupa untuk membuat prakaryanya dengan sebagus mungkin. Selamat berkarya adik-adik. Mari adik-adik, kita bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan.